ngerasa gejala-gejala Kalau Singapura seperti loh demikian karena Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk mewaspadai penularan virus dari flu Singapura yang kasusnya meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan kini kasus flu Singapura di Indonesia mencapai 5.500 kasus. Sebanyak 738 kasus flu Singapura diantaranya juga ditemukan di Banten semenjak Januari hingga Maret 2024 berdasarkan data Dinas Kesehatan Banten. Selain di Banten, Dinas Kesehatan Depok, Jawa Barat juga melaporkan 45 kasus suspek flu Singapura di wilayahnya. Flu Singapura diketahui rentan menyerang balita dan anak-anak. Flu ini juga diketahui dapat menyerang orang dewasa dan orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh yang rendah. Saat terinfeksi flu Singapura akan muncul bercak-bercak kemerahan di tangan, kaki, dan juga mulut. Karena itu pemerintah melalui Kementerian Kesehatan meminta masyarakat melakukan berbagai langkah untuk pencegahan guna memutus penularan penyakit flu Singapura. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ica Sanista Agustin sebagai mahasiswi S1 Keperawatan di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Sumedang. Nah, melihat dari berita tadi nih, sebetulnya apa sih flu Singapura itu? Flu yang datang dari Singapura. Flu Singapura disebut demikian karena penyakit ini pernah merebak di Singapura pada tahun 2000 yang menyebabkan kematian pada anak-anak. Padahal penyakit ini tuh sebenarnya bernama Hand, Foot, and Mouth Disease atau bisa disebutnya dengan HFMD. Jadi memang betul ya, flu Singapura ini tuh memang berasal dari Singapura yang dimana sekarang merambah lagi nih gitu hingga ke wilayah lainnya termasuk Indonesia. Siapa saja sih yang dapat terkena flu ini? Nah, HFMD ini tuh merupakan penyakit menular teman-teman yang sering menyerang anak-anak. Akan tetapi, penyakit ini juga dapat menyerang orang-orang dewasa kayak gitu. Khususnya mereka dengan tingkat kekebalan tubuh yang rendah. Tapi susunya. Sebetulnya, flu Singapura itu karena apa sih? Yang pertama, virus Coxsackie. Mayoritas kasus HFMD disebabkan oleh virus Coxsackie A16. Namun, jenis virus lain seperti enterovirus 71 juga bisa menjadi penyebabnya. Jadi, yang paling utama penyebab dari flu Singapura itu adalah karena virus ya, teman-teman. Layaknya COVID-19, kan itu juga penyebab utamanya karena virus. Nah, yang kedua, dari penularan. Virus ini tuh sangat mudah gitu ya buat menular melalui kontak langsung dengan cairan tubuh penderita seperti itu. Seperti air liur, cairan lepu, atau bahkan tinja. Penularan juga bisa terjadi melalui kontak dengan benda yang terkontaminasi virus, seperti mainan atau permukaan yang disentuh oleh orang yang sakit.
Ngerasa gejala-gejala ini, hati-hati loh flu Singapura. Sakit pada mulut atau sariawan. Munculnya luka-luka kecil berwarna merah atau putih di dalam mulut, lidah, dan gusi. Ruam di tangan dan kaki. Ruam merah muncul pada tangan, kaki, dan kadang-kadang pada bokong. Nah, ruam ini seringkali berbentuk bintik-bintik kecil yang kemudian berubah menjadi lepuh. Lalu demam. Nah, demam ringan hingga sedang ini tuh sering menjadi gejala awal pada penyakit HFMD ini. Lalu nyeri tenggorokannya terasa perih dan tidak nyaman, pastinya menjadi nyeri telan, terus tidak enak badan, nafsu makannya berkurang, lalu adanya lenting berair pada tangan dan kaki. Ini kondisi tanganku ketika terinfeksi virus flu Singapura. Dari hari pertama sampai hari kelima, ruamnya semakin banyak, mulai mengelupas, dan ini perih banget. Jadi flu Singapura itu rata-rata menyerang kaki, tangan, dan gejala awalnya itu demam tinggi, radang tenggorokan, dan timbul Terus, gimana dong pencegahannya? Sebetulnya, flu Singapura ini tuh umumnya akan sembuh secara sendirinya dalam waktu 7-10 hari. Akan tetapi, pencegahan tetap prioritas. Yang pertama, kesadaran publik. Perlu adanya edukasi kepada setiap masyarakat Indonesia tentang flu Singapura ini. Karena jika masyarakat masih awam akan penyakit ini, ditakutkan penyebarannya akan semakin luas. Jika edukasi sudah dilakukan lebih awal, maka pasti masyarakat Indonesia akan tersadarkan dan akan lebih berhati-hati untuk dapat mencegah penyakit ini menyerang anggota tubuh keluarganya. Lalu yang kedua, praktik kebersihan. Ajarkan anak-anak untuk selalu mencuci tangan jika mau makan dan mencuci kakinya jika telah bermain dari luar. Tapi, bukan berlaku kepada anak-anak aja. Kita, orang dewasa pun harus lebih aware akan hal ini. Memang terlihat simpel sih, tapi jika menyepelekan dampaknya akan fatal. Yang ketiga, vaksinasi dan pengobatan. Tentunya sangat penting untuk pencegahan flu Singapura ini. Akan tetapi, untuk saat ini belum ada vaksin yang secara khusus dikembangkan gitu ya, untuk mencegah penyakit flu Singapura ini. Karena ada banyak jenis virus yang dapat menyebabkan HFMD dan sistem kekebalan tubuh setiap individu juga bereaksi berbeda gitu kan ya terhadap virus-virus tersebut. Karena HFMD umumnya disebabkan oleh virus, antibiotik tidak efektif dalam mengobatinya. Lalu apa? Pengobatan yang diberikan biasanya bersifat simptomatik, yaitu bertujuan untuk meredakan gejala dan membantu tubuh melawan infeksi. Berikut adalah beberapa pengobatan yang umum. 1. Obat pereda demam dan nyeri. Obat seperti paracetamol atau ibuprofen dapat membantu menurunkan demam dan mengurangi rasa sakit. Yang kedua, obat kumur. Obat kumur yang mengandung antiseptik dapat membantu mengurangi rasa sakit pada mulut dan tenggorokan. Yang ketiga, obat oles. Obat oles yang mengandung scalamine lotion dapat membantu meredakan gatal pada kulit akibat ruam. Yang keempat, banyak minum. Pastikan anak tetap terhidrasi dengan banyak minum air putih atau cairan lainnya. 5. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup akan membantu tubuh lebih cepat pulih. 6. Makanan yang lunak. Sajikan makanan yang lunak dan mudah ditelan untuk mengurangi rasa sakit saat menelan. Kapan sih harus ke dokter? Nah, walaupun HFMD ini tuh biasanya sembuh dengan sendirinya gitu ya, dalam waktu 7-10 hari, tapi ada beberapa kondisi yang memerlukan perhatian medis nih teman-teman. Seperti yang pertama, demam tingginya yang gak kunjung turun gitu ya, udah beberapa hari tapi demamnya masih tinggi.
Yang kedua, merasa lemah dan lesu. Yang ketiga, sulit menelan. Yang keempat, ruamnya meluas dan menyebabkan sakit yang merasa hebat. Yang kelima, muncul gejala neurologi seperti sakit kepala parah, lehernya kaku, atau kejang. Nah, teman-teman, sekarang udah tahu kan apa itu flu Singapura? Bagus dong kalau udah tahu dan paham. Coba diterapkan juga ya cara-cara pencegahan agar terhindar dari penyakit flu Singapura ini. Semoga saja kita nggak kena penyakit flu Singapuranya ya, tapi kita bisa go to Singapura. Amin. Oke. Baiklah teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Jadi ternyata emang benar banyak yang lagi sakit flu Singapura. Kita bahas ya supaya banyak yang tahu. Jadi sebenarnya si flu Singapura ini cuma sebutan aja. Nama dia itu sebenarnya adalah HFMD atau Hand, Foot, Mouth Disease. Penyebutan flu Singapura ini emang agak bikin orang jadi agak bingung karena ya gak selalu harus ditandai dengan ada gejala batuk pilek. Kenapa jadi dipanggil flu Singapura? Kita bahas lain kali aja ya daripada kepanjangan. Tapi yang jelas si HFMD ini emang gak selalu ada gejala flu. HFMD ini adalah penyakit infeksi yang paling sering itu kenanya pada anak berusia umur 7 tahun ke bawah. Paling sering ya, bukan yang berarti di atas 7 tahun itu nggak bisa. Gejala dari HFMD ini yang pasti cuma ada 3. Sariawan dari dalam mulut bisa hingga sekitar bibir, telapak tangan bisa hingga sekitar ketiak, dan telapak kaki bisa hingga sekitar bokong hingga daerah kemaluan. Nah, HFMD ini sebenarnya masuk ke dalam golongan self-limiting disease atau penyakit yang bisa sembuh sendiri tanpa adanya obat-obatan khusus. Jadi obatnya sesuai sama gejala aja, misalnya anak demam, dikasih obat demam dan lain-lain. Dan penyakit ini tuh nggak ada pantangan khususnya, mau makan minum apapun, mau panas, mau dingin boleh, mau manis, asin, pahit boleh. Walau emang kalau anak yang lagi sakit ini tuh bakal kesulitan banget buat makan dan minum. Ya mau gimana, kita aja sariawan 1 udah males banget makan. Bayangin kalau anak yang lagi sakit nih sariawannya banyak, kayak gimana sakitnya kalau dia nelen. Jadi sebenarnya walau bisa sembuh sendiri, tapi kalau misalnya anaknya udah kelihatan lemas banget, silahkan langsung dibawa ke dokter atau rumah sakit. Penyakit ini tuh bakal sembuh sekitar 7 hari dari gejala pertama muncul, dan ini adalah fase yang paling menular. Tapi setelah itu ternyata masih bisa menulari sampai sekitar 7 hari setelahnya, walau intensitas penularannya udah mulai menurun. Penyakit ini tuh gampang banget nular dan bisa nular dari beberapa mekanisme. Yang pertama droplet atau penularan langsung, sentuhan langsung, atau sentuhan dari objek lain. Misal, ada anak yang lagi sakit ini terus main di playground, udah deh semua barang-barang yang dia pegangin selama di playground bisa menulari anak-anak lain yang main setelahnya. Walaupun si anak yang sakit tadi ini udah nggak ada lagi di playground. Jadi tolong banget buat semua orang tua yang anaknya lagi sakit HFMD atau sebenarnya sakit apapun sih. Tolong banget anaknya walau kelihatan udah segar tapi tolonglah ditahan dulu biar anaknya nggak main-main di tempat umum atau penting jangan sekolah dulu. Karena penyakit ini tuh gampang banget nularnya. Tolong. Oh iya, terakhir vaksin. Sampai saat ini tuh belum tersedia vaksin buat HFMD ini. Tapi kalau nggak salah dengar-dengar nggak lama lagi bakal ada dan mudah-mudahan banget bisa masuk ke Indonesia. Kita doain aja supaya cepat masuk ya, oke?